Ratusan ojol tuntut penyesuaian tarif. Tarif baru angkutan dalam kota berlaku bulan depan. Selamat sore saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Kalimantan Timur hari ini, edisi 26 September 2022. Bersama saya, Dimpo Sinaga. Dan saya, Aisy Gunadi. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Ratusan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan menuntut penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan lancar dan damai. Ratusan bubuhan driver Gojek Samarinda atau Butgos dan driver ojol Kalimantan Timur bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini digelar sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM. Koordinator aksi demo, Ivan Jaya, meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan aturan terkait tarif dasar jasa pengantaran barang dan makanan bagi pengemudi ojek online. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuda Pranoto, akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa kepada Gubernur Kaltim, termasuk juga potongan 15% untuk tanam pohon oleh aplikator ojol. Pemerintah akan mencabut izin usaha aplikator jika ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran. Ada kebijakan kenaikan BBM ini, tarif daripada ojek online tidak diatur sedemikian rupa sehingga itu berdampak dari pengeluaran tambahan bagi rekan-rekan ojek online dan taksi online di Kalimantan Timur. Kita akan cabut kalau dia tidak bisa melakukan penurunan yang 15% ini, karena sesuai dengan undang-undang sudah ada kan, aturan dari pusat kan 15%. Nah, kalau dia menaikkan itu tentunya harus izin kita, nggak ada izin ya. Aksi unjuk rasa ratusan ojol ini pun berjalan lancar dan damai. Meski demikian, sejumlah petugas medis dari relawan Samarinda juga turut disiagakan di lokasi aksi. Sementara itu, sebelum memubarkan diri, para pendemo juga mengumpulkan sampah-sampah yang berhamburan saat aksi unjuk rasa berlangsung. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Penyesuaian tarif angkutan trayek dalam kota dan antar desa di Kabupaten Pasir mengalami kenaikan 10 hingga 20%. Pemberlakuan tarif angkutan umum yang baru ini rencananya akan diberlakukan pada Oktober mendatang. Buntut dari kenaikan harga bahan bakar minyak, penyesuaian tarif angkutan umum di Kabupaten Pasir mulai diberlakukan Oktober mendatang. Kenaikan tarif angkutan trayek dalam kota dan antar desa mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 20%. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir, Inayatullah, mengatakan dasar penyesuaian tarif selain berdasarkan perhitungan dari Dishub, juga mempertimbangkan masukan dari pengusaha angkutan dan pihak organda. Dari hasil rapat yang dilakukan, sudah didapatkan kesepakatan harga yang kemudian akan dijadikan draft usulan rancangan peraturan Bupati terkait kenaikan tarif angkutan. Suatu kesepakatan, suatu angka final yang akan kita jadikan sebagai draft usulan rancangan peraturan Bupati terhadap kenaikan atau penyesuaian tarif angkutan umum yang didasari dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi beberapa waktu yang lalu tersebut. Kira-kira kapan diberlakukan, Pak? Ya, kita usahakan bisa secepatnya, karena kalau kita besok pun bisa sudah menyerahkan ke bagian hukum, tinggal proses di bagian hukum. Ya, mudah-mudahan lah sampai dengan akhir September, Pak ya, sampai akhir September itu bisa kelar proses di bagian hukum. Mudah-mudahan di Oktober sudah bisa diberlakukan. Inayatullah mengatakan tarif angkutan yang baru ini segera mungkin diberlakukan untuk mencegah sejumlah kemungkinan para pengusaha angkutan menaikkan tarif secara sepihak. Untuk kenaikan tarif angkutan antar kota, seperti dari Pasir ke PPU, masih menunggu keputusan dari provinsi sebab kebijakan itu merupakan wewenang Pemprov Kaltim.
Nasrullah Ahmad dari Kabupaten Pasar melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan anggaran sebesar 2% atau 9,3 miliar rupiah dari dana alokasi umum atau DAU. Anggaran itu digunakan untuk mengendalikan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di Provinsi Kaltara. Tanjung Selor menjadi salah satu wilayah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Tanjung Selor menduduki urutan kelima dengan angka 7,4% di atas nasional. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi itu. Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Provinsi Kaltara Suryansyah berharap organisasi perangkat daerah dalam waktu 3 bulan ke depan dapat melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Suryansyah menjelaskan inflasi terjadi karena suplai bahan pokok ke lokasi masyarakat terhambat, kemudian dipengaruhi adanya produksi bahan pokok yang berkurang ataupun karena gagal panen. Untuk itu, Pemprov Kaltara menyisihkan anggaran sebanyak 2% atau setara 9,3 dari dana alokasi umum atau DAU. Sudah kita hitung, sudah bagian dari penanganan kita sudah masuk angka itu. Ya, karena di dalamnya itu kan ada juga tadi yang masuk di perubahan ya, subsidi untuk penerbangan. Itu untuk membantu masyarakat yang terdampak karena kalau naik transportasi itu kan berpengaruh dengan harga, makanya kita subsidi. Demikian juga dengan transportasi perairan yang dari daerah Nunukannya juga kita bantu untuk subsidi transportasi. Kalau angka DAU-nya sendiri Pak dari pemerintah untuk Kaltara ada berapa Pak? Tadi kita di angka 9,3 M ya, untuk program kita. Suryansyah menambahkan, anggaran itu nantinya digunakan dalam jangka pendek selama 3 bulan ke depan untuk menggelar pasar murah dan untuk subsidi ongkos angkut barang dan penumpang, sehingga harga dan pasokan barang dapat kembali stabil dan dapat memberikan bantuan kepada nelayan yang terdampak kenaikan BBM. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, 4 orang pesepeda rombongan mountain bike Minggu malam dilaporkan tersesat di area hutan Embung Binalatung Utara, Tarakan. Tim SAR dari Basarnas Tarakan dibantu warga kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil menemukan keempat pesepeda itu dalam kondisi selamat. Laporan adanya kejadian membahayakan nyawa manusia diterima tim SAR Basarnas Tarakan sekitar Minggu malam, tepatnya pukul 20.30 WITA. Pelapor menyampaikan bahwa 4 orang pesepeda rombongan mountain bike diduga tersesat di area hutan Embung Binalatung Utara. Setelah mendapat laporan itu, tim SAR pun bergegas menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan dibantu warga sekitar. 2 jam kemudian, keempat pesepeda bernama Ian, Rahma, Laila, dan Wahyu akhirnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Keempatnya kemudian dievakuasi oleh petugas dan dikembalikan ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di koordinat tersebut dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pada Tango Whiskey 0925 23.00 local time, operasi SAR dinyatakan selesai serta unsur gabungan kembali ke satuan masing-masing. Sebelum tersesat, keempat pesepeda yang seluruhnya merupakan warga Tarakan mengikuti kegiatan mountain bike pada Minggu pagi dengan rute pasir salju Juwata Laut menuju Embung Binalatung Utara. Namun karena kelelahan, keempat pesepeda tersebut tertinggal dari rombongan di area hutan hingga akhirnya tersesat. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2022 ini telah memakan korban jiwa. Tercatat dari 610 kasus, terdapat 2 warga yang meninggal dunia akibat DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti di laman Antara Kaltim mengatakan, musim hujan tahun 2022 di Kota Balikpapan sudah mencatatkan 610 kasus demam berdarah dengue atau DBD dengan 2 kasus warga mengalami kematian akibat DBD. Dengan perkembangan ini, Dinas Kesehatan kembali mengingatkan dan mengiatkan program pencegahan demam berdarah.
Di antaranya kembali menggaungkan gerakan 3M dan mengaktifkan kembali kader Jumantik. Kader Jumantik atau juru pemantau jentik juga digerakkan. Kader Jumantik yakni petugas relawan di setiap lingkungan yang bertugas mendatangi rumah-rumah warga ataupun memperhatikan lingkungannya agar tidak ada tempat bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Sementara gerakan 3M yakni gerakan sederhana yang meminta warga menguras, mengubur dan menutup tempat-tempat penampungan air. Bak mandi harus sering dikuras airnya dan diganti, begitu juga tempat minum satwa peliharaan dan tempat air bersih seperti gentong atau ember persediaan air minum agar ditutup rapat. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti menambahkan, pada tahun 2021 lalu terdapat 4 orang meninggal dunia akibat DBD. Untuk gejala awal DBD sama seperti COVID-19, yakni dimulai dari demam. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, untuk Kota Balikpapan kasus kematian DBD masih sedikit dibanding daerah lain di Kaltim. DBD terbanyak terjadi di Samarinda, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Dengan total kematian akibat DBD di Kaltim, ada 24 kejadian dari 3.034 kasus yang terjadi. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. PLN UP3 Bontang bersilaturahmi dengan para pelanggan di Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan silaturahmi ini dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau HPN beberapa waktu lalu. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional HPN tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 4 September 2022, jajaran manajemen PLN UP3 Bontang mengunjungi sejumlah pelanggan untuk menjalin silaturahmi. Kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian PLN UP3 Bontang kepada pelanggannya yang setia dalam menikmati layanan listrik dari PT PLN Persero. Dalam kesempatan kali ini ada 3 pelanggan yang dikunjungi oleh manajemen PLN UP3 Bontang. Kunjungan di Kabupaten Kutai Timur yang pertama di PT Pertamina EP Sangatta Field dan Hotel Royal di Sangatta.
Senior Supervisor Electrical dan Instrumen PT Pertamina EP Sangatta Field, Aditya Bakti mengatakan setelah pihaknya melakukan PLN-isasi, bisa dilihat review cost untuk operasional cukup tinggi. Kehandalan PLN cukup bagus dan dengan adanya PLN-isasi ini pihaknya bisa menghilangkan emisi sehingga meningkatkan HSE performance agar PLN terus maju. Oke, saya Aditya Bakti dari Pertamina EP Sangatta Field sebagai salah satu pelanggan PLN. Kesan-pesan PLN selama ini setelah kami melakukan PLN-isasi, kita bisa melihat bahwa reduce cost untuk operasional cukup tinggi, terus kehandalan dari PLN sangat bagus, dan dengan adanya PLN-isasi ini kami bisa menghilangkan emisi sehingga meningkatkan HSE performance kami. Maju terus PLN. General Manager in Charge Hotel Royal Victoria, Cincin Wahyuni mengatakan sebagai partner PLN yang sudah cukup lama, pihaknya mengaku sangat puas dengan pelayanan PLN di Hotel Royal Victoria. Ia berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dan PLN tetap jaya. Selamat sore, selamat pagi. Saya Cincin dari Hotel Royal Victoria Sangatta. Kami adalah partner PLN sudah cukup lama dan kami sangat puas dengan pelayanan PLN di hotel kami di Sangatta, Kutai Timur. Kami harap kerjasama dapat terus terjalin dan tetap jaya PLN. Semangat pagi. Manajer PLN UP3 Bontang, Dona Sinatra mengucapkan terima kasih kepada pelanggan PLN yang telah setia menggunakan PLN, baik dari sisi perekonomian, industri, hingga UMKM sehingga perekonomian di wilayah PLN UP3 Bontang dapat pulih setelah COVID-19. Ia berharap ke depannya PLN UP3 Bontang bisa memberikan pelayanan terbaik listrik yang handal secara kontinu 24 jam, sehingga dapat bermanfaat bagi pelanggan semua dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap PLN di masa yang akan datang. Kami PLN UP3 Bontang mengucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional di tahun 2022 ini. Setelah kita melewati pandemi COVID-19 2 tahun, semoga kita semua bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat lagi. Terima kasih kepada pelanggan PLN yang telah setia menggunakan PLN, baik dari perekonomian, industri, hingga UMKM, sehingga perekonomian di wilayah UP3 Bontang dapat pulih setelah COVID-19. Semoga kedepannya kami, UP3 Bontang, bisa memberikan pelayanan yang terbaik, listrik yang handal secara kontinu 24 jam, sehingga dapat bermanfaat bagi pelanggan semua dan meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada PLN di masa yang akan datang. Selamat Hari Pelanggan Nasional di tahun 2022, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan hubungan antara PLN UP3 Bontang dengan pelanggannya akan semakin baik, serta dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Kalimantan Utara menjamin kebutuhan listrik di Krayan tetap terpenuhi. PLN UP3 Kaltara menjamin ketersediaan listrik di Krayan pasca longsor yang terjadi di Jalan Poros Desa Pok Terutong sepanjang kurang lebih 400 meter yang menyebabkan akses dari Kecamatan Krayan Induk menuju Kecamatan Krayan Selatan terputus. Pasca terjadinya musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Pok Terutong yang menyebabkan akses jalan dari Kecamatan Krayan Induk ke Kecamatan Krayan Selatan terputusnya akses jalan itu menyebabkan distribusi barang termasuk BBM untuk kebutuhan listrik menjadi terhambat. PLN UP3 Kaltara melalui unit layanan desa ULD Krayan menjamin dan berupaya maksimal agar pelanggan di wilayah tersebut tetap bisa mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui distribusi BBM saat ini dilakukan melalui udara menggunakan pesawat perintis untuk selanjutnya didistribusikan menggunakan kendaraan roda 4. Setelah tiba di lokasi longsor, BBM tersebut akan dilansir dari kendaraan satu ke kendaraan lainnya yang dilakukan oleh petugas PLN ULD Krayan.
Manajer UP3 Kaltara Aditya Darmawan mengatakan meski distribusi BBM terhambat akibat akses jalan yang terputus pasca musibah tanah longsor, petugas PLN di Krayan terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Lebih lanjut, Aditya menjelaskan terhambatnya pasokan BBM mempengaruhi pengisian tangki BBM pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, sehingga PLN tidak bisa mengisi tangki secara penuh untuk operasional normal seperti sebelumnya. Meski demikian, PLN tetap memberikan pelayanan listrik kepada pelanggan. Dipikul lewat kondisi yang memang ya sebenarnya ya teman-teman berjuang lah untuk melistriki Krayan ini ya, Krayan Timur itu ya posisinya ya. Nah, kami masih nyala sampai sekarang, alhamdulillah. Cuman karena memang kami terkendala dalam pasokan BBM, jam nyalanya kami turunkan dari 12 jam ke 6 jam posisinya. Ya, untuk supaya masyarakat masih bisa ngecas HP atau dan macam-macam. Dan ini kami sudah koordinasikan sama stakeholder, termasuk bupati sama masyarakat di sana. Dan alhamdulillah juga mereka support dalam membantu supporting BBM ini masyarakatnya. Itu 6 jam itu hanya malam aja Pak ya? Kalau 6 jam itu posisinya malam saja. Ya? Posisinya. Kebutuhan listrik di wilayah Krayan sejauh ini masih surplus. Untuk produksi listrik dari PLTD Longlayu memiliki daya mampu 80 kW dengan beban puncak 30 kW. Sehingga masih ada cadangan 63% atau sebesar 50 kW. Sedangkan di PLTD Pak Upan, daya mampunya 40 kW dan beban puncaknya hanya 22 kW, sehingga cadangannya masih sekitar 45% atau 18 kW. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Saudara, pelatihan dasar Angkatan 1 kerjasama pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Puslatbang KDOD LAN RI resmi dibuka. Kapuslatbang KDOD LAN RI tegaskan nilai-nilai nasionalisme dan profesional. Berlokasi di lantai 3 kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jalan MR dan 2 Kecamatan Samarinda Utara, acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS Angkatan 1 digelar. Latsar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegritas untuk membangun mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional dan berkarakter. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Mahakam Ulu, Winifrida Kayang mengatakan kegiatan pembukaan Latsar CPNS diikuti oleh 40 peserta. Kegiatan Latsar CPNS ini akan berlangsung selama 51 hari dan dikembalikan kepada organisasi perangkat daerah masing-masing untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam Latsar CPNS ini. Lebih lanjut, Winifrida Kayang menambahkan peserta yang mengikuti Latsar CPNS ini merupakan peserta yang memiliki kualitas. Hari ini adalah pembukaan Latsar CPNS Kabupaten Mahakam Ulu angkatan pertama. Sebenarnya ada 2 angkatan, tapi yang kita laksanakan pada hari ini angkatan pertama berjumlah 40 orang, 20 orang laki-laki dengan 20 orang perempuan. Jumlah kegiatan ini selama 51 hari termasuk dengan habituasi. Nanti setelah selesai ini kan kembali lagi ke OPD masing-masing mengimplementasikan apa yang telah mereka dapatkan dari kegiatan yang sudah mereka laksanakan di LAN ini, seperti itu. Dan yang ada ini, CPNS yang ada ini bukan sembarangan kelulusan seperti disampaikan Kepala Kapus Alat ini tadi, bahwa orang-orang yang terpilih dari sekian ribu, sekian ratus, sekian sampai berjumlah hanya 76 orang saja itu yang bisa terpilih, bisa lulus untuk mengabdikan diri di Kabupaten Mahakam Ulu. Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Muhammad Aswad mengatakan beberapa kriteria yang sudah menjadi aturan LAN untuk menentukan keberhasilan peserta CPNS, yakni dinilai dari kemampuan akademik, sikap perilakunya,
kemampuan aktualisasinya hingga kompetensi bidang yang akan menjadi penilaian. Lebih lanjut, Muhammad Aswad menjabarkan di antara kriteria tersebut satu kriteria yang harus dilaksanakan dari awal latsar, yakni aspek sikap perilaku. Jika sikap perilaku sudah tidak memungkinkan, secara otomatis peserta tersebut dinyatakan tidak lulus latsar. Beberapa kriteria yang memang sudah menjadi aturan berdasarkan peraturan lembaga administrasi negara untuk menentukan keberhasilan seorang peserta latsar. Antara lain kemampuan akademiknya, kemudian sikap perilakunya, kemudian kemampuan aktualisasinya, sampai pada kompetensi bidang yang ada yang akan menjadi penilaian di tempatnya masing-masing. Nah, namun demikian dari berbagai kriteria itu ada satu kriteria yang tidak boleh betul-betul nggak boleh tidak terpenuhi dari awal, yaitu aspek sikap perilaku. Kalau sudah sikap perilakunya nggak memungkinkan, maka itu otomatis nggak bisa lulus. Bupati Makam Ulu yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Makam Ulu Dr. Stefanus Madang mengatakan kegiatan pelatihan dasar merupakan kegiatan yang strategis untuk pembekalan CPNS Makam Ulu. Kegiatan ini dapat membentuk mental, spiritual, keterampilan, kemampuan dan kompetensi agar lebih profesional dalam bekerja, lebih efektif, efisien, dan dapat meningkatkan loyalitas untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Makam Ulu. Oh, ini kegiatan sangat strategis untuk pembekalan bagi CPNS kita, karena seperti dalam sambutan tadi kan bukan hanya bersifat administrasi saja, tapi memang pembentukan mental, spiritual, dan keterampilan, kemampuan, dan kompetensi staf, sehingga dengan pelatihan dasar ini nanti mereka lebih profesional bekerja, lebih efektif, efisien, dan bisa meningkatkan loyalitasnya untuk pelaksanaan pembangunan. Diharapkan peserta yang lulus dalam pelatihan dasar CPNS dapat membentuk Kabupaten Makam Ulu menjadi lebih berkembang dan dapat bersaing dengan kabupaten lainnya. CPNS yang mendapatkan pembekalan, pengetahuan teknis, kemampuan manajerial, dan keterampilan dapat bekerja secara profesional dan semakin meningkatkan kapasitas serta kemampuan. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Bupati Cup usia 10 dan 12 tahun. Kejuaraan ini sebagai ajak pencarian bibit atlet berprestasi di usia muda. Kejuaraan sepak bola U10 dan U12 Bupati Cup tahun 2022 resmi digelar. Sebanyak 24 tim yang terbagi menjadi dua, yakni 12 tim usia 10 tahun dan 12 meningkatkan prestasi olahraga sepak bola di Kutai Kartanegara. Tidak hanya berprestasi di usia muda, namun juga berprestasi hingga di usia dewasa. Ya, tiada kata lain kecuali luar biasa. Yang pertama dari semangat, kehadiran semangat dalam supporter bertandingnya ya, itu udah luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa Mas, untuk ukuran anak-anak yang masih usia 10 dan 12 tahun itu sangat luar biasa. Nah, harapan saya dengan keluar biasaan ini itu menjadikan titik tolak untuk menjadikan hal-hal yang luar biasa juga. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau misalnya anak-anak usia muda, usia dini itu kita bersaing di tingkat internasional. Tapi ketika sudah mulai remaja, apalagi dewasa, kita kalah tenggelam di sepak bola terutama, ya. Nah, itu saya berharap dengan semangat yang dari Kutai Kartanegara ini menjadi titik balik supaya nanti bisa menjadi
anak-anak yang berprestasi sampai dengan dewasa ya, tidak hanya di Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur, tapi juga di tingkat dunia insya Allah. Karena di tingkat dunia itu saya lihat usia 10, usia 12 itu sangat bersaing ketat dengan negara-negara lain. Untuk juara 1 di masing-masing kelas umur tersebut akan diberikan piala, medali, piagam, dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara 2, 3, dan 4 akan mendapatkan medali, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Tidak hanya itu, pihak Dispora Kukar juga menyiapkan penghargaan dan uang pembinaan untuk pemain terbaik, penjaga gawang terbaik, gol terbaik, pelatih, dan wasit terbaik di masing-masing kelas umur. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, data merupakan indikator sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Untuk itu, Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Timur melakukan pendataan secara aktif setiap bulan dan bisa digunakan pemerintah untuk evaluasi pembangunan. Pendataan berbagai indikator sangat penting dilakukan, terutama indikator sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Timur mendata dengan baik sehingga data ini bisa digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan daerah. Selain itu, data BPS juga bisa digunakan dalam evaluasi kinerja suatu daerah untuk bisa menjadi daerah yang maju. Dalam mendapatkan data yang valid, BPS Kaltim melakukan rekrutmen petugas sensus agar bisa mengumpulkan data dengan baik. Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana Nababan mengatakan data bagi pemerintah sangat penting sebagai dasar dalam melakukan identifikasi untuk melakukan evaluasi bagi pemerintah. Selain itu, data ini juga bisa menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Data itu yang kami hasilkan, statistik itu kan memotret kondisi yang ada di lapangan. Nah, kondisi lapangan itu yang menjadi gambaran dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan identifikasi apa-apa saja yang masih perlu atau masih menjadi kebutuhan di wilayah Kalimantan Timur seperti itu. Nah, jadi dari situ baru bisa dapat semacam kesimpulan ya, dianalisa gitu datanya, kira-kira isu-isu apa atau prioritas pada bagian mana yang perlu menjadi prioritas dan perhatian pemerintah daerah gitu untuk disusunlah kebijakan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur seperti itu. Untuk itu perlu adanya pendataan yang baik dan tentu saja valid agar pembangunan di Kalimantan Timur bisa lebih maksimal dan pemerintah bisa melakukan evaluasi dalam membangun Kaltim berdaulat. Febiola Maji dari Samarinda melaporkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menerbitkan surat keputusan perihal kenaikan Polres Bulungan menjadi Polresta. Selain itu, Kemenpan RB juga telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Polres Kabupaten Tanah Tidung. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya membenarkan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah menerbitkan surat keputusan atau SK tentang kenaikan tipe Polres Bulungan dari D ke C dan SK tentang pembentukan Polres Kabupaten Tanah Tidung. Dengan status Polres tipe C, secara otomatis Polres Bulungan dalam waktu dekat akan menjadi Kepolisian Resor Kota atau Polresta. Sementara itu SK pembentukan Polres di Tanah Tidung akan melengkapi keberadaan Polres pada seluruh daerah di Kaltara. Secara teknis, Polda Kaltara akan menindaklanjuti kesiapan di lapangan. Sejumlah kebutuhan akan segera dilengkapi dalam waktu dekat. Kapolda Kaltara akan mengisi personel untuk ditempatkan di Polres Tanah Tidung, termasuk juga dengan menarik sejumlah personel yang ada di masing-masing kepolisian sektor atau polsek. Itu sudah keluar saya, tinggal kita menindaklanjuti di lapangan, kesiapan Mako, kesiapan personelnya juga nanti akan kita susulkan. Untuk kesiapan personel dan sejauh ini dari mana aja nanti yang akan ditempatkan di KTT sementara memakai polsek dan ada penambahan dari beberapa personel dari Polres. Pejabatnya jenderal sudah ada Kapolisi yang kita persiapkan. Polda Kaltara juga sedang mempersiapkan sejumlah pejabat yang akan ditempatkan di dua Polres itu.
Dengan status sebagai Polresta, nantinya posisi Kapolresta akan diisi oleh perwira berpangkat Komisaris Besar atau Kombes. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Siswa-siswi tingkat SLTP, SMA, dan SMK di Tanjung Redep mengikuti peringatan Hari Pramuka ke-61. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Berau menyampaikan karakter positif bagi anak bangsa dapat ditanamkan melalui pramuka. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Berau, Syarifatul Syadiah, usai menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-61 tahun di halaman Lapangan Pemuda Tanjung Redep, mengatakan Hari Pramuka yang baru pertama kali kembali digelar pasca merebaknya wabah COVID-19 mendapatkan antusias dari siswa-siswi dan kakak pembina Kuartir Cabang Berau. Syarifatul Syadiah juga mengatakan dengan mengikuti pramuka, karakter positif anak bangsa akan tertanam, contohnya menjadi pemuda-pemudi yang disiplin. Pramuka ini kan kegiatan ekstrakurikuler, di mana tujuan dari pramuka ini pendidikannya adalah untuk membentuk karakter anak bangsa kita agar selalu berjiwa trisatya dan dasa dharma, salah satunya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin, setia dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan sikap-sikap itu bisa tertanam. Juga tidak lupa toleransi, saling kerjasama, peduli dan lain sebagainya. Semangat kakak pembina Kuartir Cabang Berau untuk terus membangun mentalitas adik pramuka Kabupaten Berau harus diapresiasi, sebab dengan menjunjung poin norma-norma Trisakti dan Dasa Dharma, yakni diantaranya bertakwa kepada Tuhan, disiplin, setia, dan sebagainya. Lalu Ridwan Syah dari Kabupaten Berau melaporkan. Pelestarian kesenian dan budaya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, termasuk anak muda Kalimantan Timur, seperti Agus dan Briza contohnya. Kedua anak muda asal Kaltim ini mengajak seluruh generasi muda agar terus menjunjung, menjaga, dan melestarikan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan memegang peran penting dalam kehidupan, termasuk juga dalam kemajuan suatu bangsa. Indonesia memiliki beraneka ragam budaya. Warisan leluhur ini merupakan harta yang harus terus dijaga, karena dalam pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama termasuk generasi muda. Salah seorang anak muda yang memiliki bakat dalam kesenian, Agus Setiaji, mengaku sangat menyukai kesenian dan kebudayaan. Tidak hanya pada satu budaya, melainkan semua daerah yang ada di Indonesia. Hal ini pun lantas membuatnya jatuh hati dan bisa menguasai beragam kebudayaan. Ia pun bertekad akan terus mempelajari dan melestarikan beragam kebudayaan yang ada. Pengalaman saya sebagai seorang penari, kilas baliknya cukup panjang, dimulai dari tahun 2013. Yang mendasari saya untuk jatuh cinta dan senang menari adalah waktu itu ketika saya belajar pertama kali untuk tari Dayak, yaitu kancet pepatai. Saya jatuh cinta dengan kostumnya yang unik, yang gagah dan perkasa, apalagi dengan corak-corak Dayaknya yang sangat menawan. Sehingga itu yang membuat saya tertarik untuk bisa memperdalam dunia seni tari sampai hingga saat ini. Jadi kurang lebih selama 10 tahun lebih saya belajar tari. Sudah begitu banyak tarian-tarian yang bisa saya kuasai, mulai dari tarian Kalimantan seperti Jepen, Dayak, kemudian kita juga belajar untuk tarian-tarian Nusantara seperti tarian dari Jawa, Bali, Riau, Maluku, Bugis, dan lain sebagainya. Karena di Sanggar kita dituntut bukan hanya mempelajari seni dan budaya Kaltim, tapi juga kita harus juga bisa mempelajari seni budaya Indonesia dari berbagai daerah lainnya. Tak dipungkiri,
Meski budaya asing telah masuk dan banyak digandrungi masyarakat, namun kebudayaan tradisional Indonesia tetap ada di hati anak muda. Seperti halnya Briza Meidina Syakira. Berawal sebagai penari modern, ia mengatakan pada awalnya belum tertarik untuk menggeluti kesenian dan kebudayaan tradisional. Namun pada akhirnya, Briza mengubah haluan karena jatuh hati setelah melihat pagelaran atau kesenian suatu budaya daerah. Bahkan, hingga kini ia telah tergabung dalam suatu sanggar seni daerah dan menjadi penari tradisional. Awal saya bergabung karena memang basic saya tari dari kecil dan sebelumnya saya tidak tertarik sama sekali dengan tradisional. Tapi karena semenjak saya melihat pertunjukan-pertunjukan tari tradisional, saya pikir saya sangat tertarik untuk pelajari tentang tari tradisional. Agus dan Briza adalah contoh anak muda pelestari budaya. Mereka pun terus mengajak para generasi muda, baik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia secara keseluruhan, agar tidak lelah mengambil peran dalam melestarikan warisan leluhur ini. Karena budaya Indonesia merupakan identitas dan permata bangsa yang harus terus dijaga hari ini, esok, dan selamanya. Elma Maji dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Saudara, pemerintah Kabupaten Bengkayang diminta segera menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah antar kabupaten hingga antar desa.
Penyelesaian masalah batas wilayah ini penting dilakukan agar pembangunan daerah setempat bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar tanpa kendala. Batas wilayah di Kabupaten Bengkayang hingga saat ini menjadi persoalan yang masih belum terselesaikan dan menjadi penghambat pembangunan. Permasalahan batas ini terjadi mulai antara desa hingga antar Kabupaten Bengkayang, seperti batas wilayah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas atau antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang. Contoh masalah batas yang berpengaruh pada pembangunan dan berdampak pada hukum tersebut seperti permasalahan pertambangan emas tanpa izin antara Bengkayang dengan Sambas karena titik batas yang belum jelas, penyelesaian hukum sulit dilanjutkan. Ketua Aspekindo Kabupaten Bengkayang, Puji Siswanto, meminta pemerintah menyelesaikan persoalan batas wilayah baik antara desa ataupun batas wilayah kabupaten karena perbatasan yang belum selesai menjadi penghambat pembangunan. Tentang batas wilayah untuk Kabupaten Bengkayang ini memang menjadi sebuah kendala untuk penetapan wilayah administrasi Bengkayang ya. Jelasnya setiap proses pembangunan itu kan diawali oleh data. Nah, beranjak dari data lah kita mampu menelaah proyek-proyek apa saja yang harus dibangun. Puji Siswanto menambahkan, batas di Kabupaten Bengkayang harus segera diselesaikan pemerintah. Selama ini Bengkayang selalu dihadapkan dua permasalahan pokok, yakni permasalahan batas wilayah dan masalah aset, dan ini harus menjadi atensi pemerintah. Tim TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Masih dari Kalimantan Barat, Saudara, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengapresiasi siaran TV digital dengan dibangunnya menara digital di Kecamatan Badai oleh Kementerian Kominfo Pusat. Dengan siaran TV digital ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kementerian Kominfo bersama TVRI Kalimantan Barat dengan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat telah melaksanakan sosialisasi dan dukungan pembangunan tower TV digital di daerah perbatasan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan program pemerintah pusat. Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat mengungkapkan pihaknya sangat mengharapkan agar siaran TV digital ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar masyarakat di daerah perbatasan di Badau dapat menerima informasi, terutama siaran TVRI. Selama ini masyarakat cenderung menerima siaran TV dari Malaysia dan minimnya informasi pemberitaan dan layanan siaran TVRI. Dengan adanya wacana dan pembangunan tower TV digital oleh Kominfo diharapkan turut memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan masyarakat. Sekali lagi saya selaku Wakil Bupati mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dan TVRI ya untuk kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan hal-hal yang diperlukan kami siap mendukung. Semoga nanti ke depan bukan hanya di daerah perbatasan Badau, bisa pembangunnya di Kota Putus Ibau, bisa menjangkau untuk daerah-daerah yang lain. Selain melakukan audiensi terkait pembangunan tower TV digital dengan Wakil Bupati Kapuas Hulu, tim Kominfo dan TVRI juga melakukan sosialisasi kepada instansi terkait hingga ke pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara, Bendungan Tapin, salah satu proyek strategis nasional yang ada di Kalimantan Selatan. Bendungan Tapin jadi tonggak ketahanan pangan dalam rangka menyuplai kebutuhan pangan ibu kota negara. Berada di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Inilah Bendungan Tapin. Bendungan yang termasuk dalam program pembangunan 65 bendungan besar di Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo. Bendungan yang mampu menampung air sebanyak 70,52 meter kubik ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 18 Februari 2021. Dibangun sejak 2015, menelan dana lebih dari 1 triliun rupiah dari APBN Multiyears, menjadi salah satu proyek strategis nasional yang ada di Kalimantan Selatan. Pembangunan fisik Bendungan Tapin dinyatakan rampung pada 2 Oktober 2020. Kehadiran Bendungan Tapin manfaatnya sudah dirasakan. Dampak banjir di Kabupaten Tapin tak separah daerah lain saat banjir melanda Kalimantan Selatan pada pertengahan Januari 2021. Bendungan ini mampu mereduksi banjir sebesar 107 meter kubik per detik. Setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, hingga saat ini Bendungan Tapin ramai dikunjungi wisatawan.
Selain keindahan panorama alamnya terletak di Pegunungan Meratus, Bendungan Tapin memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan. Bahkan, masyarakat setempat kini mulai memanfaatkan Bendungan Tapin sebagai tempat wisata. Di salah satu pegunungan yang menghadap bendungan, masyarakat telah membuat homestay bagi warga yang ingin bermalam sambil menikmati alam. Tak hanya itu, ada juga galeri yang menampung kerajinan khas Tapin sebagai tempat oleh-oleh bagi pengunjung. Selain menawarkan keindahan alam, masyarakat juga menyediakan kapal untuk berkeliling di sekitar Bendungan Tapin. Berhubung ini sudah 1 tahun diresmikan Bendungan Tapin, maka kami masyarakat Pipitak Jaya menyiapkan untuk 2022 ini sudah kita siapkan homestay. Dan itu sudah lengkap, ada 5 pintu. Kalau ada yang mau berminat nanti kan sudah kita siapkan. Habis itu mudah-mudahan kita dapat kelanjutannya lagi, bisa dibolehkan mengadakan perahu besar. Walaupun ini belum bendungan ini belum diserahkan betul kepada pemerintah daerah, tapi mudah-mudahan Bapak kita berhubung ini BUMDes desa ingin membangun desa Pipitak Jaya dan seterusnya, nantinya akan mengolah perahu-perahu besar atau membeli supaya pengunjung ke sini sangat memuaskan. Bendungan Tapin dapat menyediakan air baku untuk wilayah Kota Rantau, Kalimantan Selatan sebesar 500 liter per detik. Bendungan Tapin juga dijadikan konservasi air atau groundwater recharge dan destinasi wisata di kawasan daerah aliran sungai. Mampu mengairi 5.472 hektar lahan pertanian irigasi, sehingga kehadiran bendungan akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan Banua dalam rangka menyuplai kebutuhan pangan ibu kota negara. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi ini berlaku untuk esok 27 September 2022. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai ratusan ojek online tuntut penyesuaian tarif. Ratusan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur guna menuntut penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan lancar dan damai. Penyesuaian tarif angkutan trayek dalam kota dan antar desa di Kabupaten Pasir mengalami kenaikan 10 hingga 20%. Pemberlakuan tarif angkutan umum yang baru ini rencananya akan diberlakukan pada Oktober mendatang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Akhirnya, saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.